Pada suatu hari terjadi pembicaraan antara Abdul Qadir dengan ibundanya. Di dalam rumah yang sederhana, dengan lampu obor yang menerangi, seorang Abdul Qadir, anak yang masih kecil, berpamitan kepada ibundanya hendak menuntut ilmu. Wahai ibundaku, izinkan aku untuk menuntut ilmu ke negeri Baghdad. Tahu bahwasanya anaknya adalah seorang anak yang istimewa, ibundanya pun mengizinkan ia untuk pergi melakukan perjalanan jauh ke negeri Baghdad. Ibunya membekali Abdul Qadir sekantong uang dirham sebagai bekal untuk perjalanannya. Kemudian ia berencana untuk menitipkan anaknya itu dengan karavan unta, kafilah yang akan berangkat menuju negeri Baghdad. Lalu ibundanya juga menyiapkan satu kantong khusus yang ia selipkan di dekat ketiak agar orang lain yang berniat jahat tidak mengetahui adanya uang dirham tersebut. Sebelum pergi, Abdul Qadir kecil bertanya kepada ibundanya, Wahai ibundaku, apakah engkau tidak ingin menitipkan sebuah pesan kepadaku? Kemudian ibundanya pun berkata, Wahai anakku, jika demikian maka aku menitipkan suatu pesan kepada engkau, bahwa jagalah kejujuran selalu menyertaimu. Berkatalah yang benar. Setelah itu keesokan harinya semua telah disiapkan dan ibunda beserta anaknya telah bersiap di depan rumah mereka berdua yang sederhana. Sang ibunda dengan tatapan yang sedih melepas kepergian anaknya untuk berangkat jauh menuntut ilmu. Ia melepas buah hatinya untuk pergi bersama kafilah karavan unta yang pergi dari desa Jilan menuju kota Baghdad. Perjalanan pun dimulai. Nampak mata dari Abdul Qadir tak lepas melihat rumah tempat di mana ia dilahirkan. Kemudian untuk terakhir kalinya ia melihat sekitar desanya, pohon-pohon kurma, tempat di mana ia bermain dengan teman-temannya. Mungkin kelak di tempat yang baru ia akan memiliki teman-teman yang baru dan suasana baru. Di tengah perjalanan yang ia lakukan, nampak tak ada sama sekali masalah. Hingga suatu ketika muncul sekelompok orang yang hendak berniat jahat kepadanya. Rupa-rupanya gerombolan ini berniat jahat. Mereka berusaha untuk menyergap dan merampas harta benda yang dibawa oleh kafilah ini. Mereka adalah perampok gurun pasir. Pada situasi ini, hal yang cukup unik pun terjadi, di mana para perampok hanya menyergap orang-orang yang dianggap kaya, para saudagar yang ikut dalam rombongan kafilah. Sedangkan sang anak kecil, tidak lain adalah Abdul Qadir, dibiarkan begitu saja. Para perampok ini sama sekali tidak menyentuh Abdul Qadir. Hingga suatu ketika, salah seorang perampok bertanya kepadanya, Wahai orang fakir, harta benda apa yang kau bawa? dan dengan polosnya Abdul Qadir pun menjawab, Aku membawa 40 dinar. Lalu perampok tersebut kembali bertanya, Jika demikian, maka tunjukkan aku di mana engkau menyimpannya. Abdul Qadir kembali dengan polosnya pun menjawab, Aku letakkan di saku yang terjahit rapat di bawah ketiakku. dan hal yang cukup lucu pun terjadi, bahwa perampok itu tak percaya dan mengira Abdul Qadir sedang meledeknya. Ia meninggalkan bocah laki-laki itu. Selang beberapa saat, datang lagi salah seorang anggota mereka yang melontarkan pertanyaan yang sama. Abdul Qadir kembali menjawab dengan apa adanya. Lagi-lagi perkataan jujurnya tak mendapat respon serius, dan si perampok ngeloyor pergi begitu saja. Pemimpin gerombolan perampok tersebut heran ketika dua anak buahnya menceritakan jawaban Abdul Qadir. Dan ia pun berkata kepada anak buahnya, Panggil Abdul Qadir ke sini. perintahnya. Kemudian muncul sebuah pertanyaan dari anggota perampok itu. Apa yang kamu bawa? Tanya kepada Abdul Qadir. 40 dinar. Di mana 40 dinar itu sekarang? Ada di saku yang terjahit rapat di bawah ketiakku. Benar,
Setelah kepala perampok memerintahkan para anak buah menggeledah ketiak Abdul Qadir, ditemukan uang sebanyak 40 dinar. Sikap Abdul Qadir itu membuat para perampok geleng-geleng kepala. Seandainya ia berbohong, para perampok tak akan tahu. Apalagi penampilan Abdul Qadir saat itu amat sangat sederhana, layaknya orang miskin. Apa yang mendorongmu untuk mengaku dengan sebenarnya, dengan jujur? Lantas Abdul Qadir pun menjawab, Ibuku memerintahkan untuk berkata benar. Aku tak berani durhaka kepadanya. itulah jawaban dari Abdul Qadir. Pemimpin perampok itu pun lalu terkejut dan tak disadari air mata telah menetes ke pipi. Ya, ia menangis sejadi-jadinya, seperti sedang dihantam rasa penyesalan yang mendalam, sebagaimana seorang anak yang menangis di pelukan sang ibu. Kemudian ia pun berkata, Engkau tidak berani ingkar terhadap janji ibumu, sedangkan aku sudah bertahun-tahun mengingkari janjiku kepada Tuhanku. Dedengkot perampok itu pun menyatakan taubat di hadapan Abdul Qadir, membuka hatinya untuk kembali ke jalan yang benar. Bocah kecil yang kelak namanya harum di mata dunia sebagai Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini membuka kisah yang luar biasa untuk memulai jalan dakwahnya yang masih kecil. Dengan keluguan sudah berhasil membuat segerombolan perampok bertaubat, membuka hati mereka menuju jalan keimanan. Demikianlah kisah hikmah dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kisah ini diceritakan dalam kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dan hikmah dari kisah ini untuk selalu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sabilud dumu'i sabilun murih, tanahada ya sahi kay tastarih wa buth الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.